sampaikan di sore hari ini kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Khairul Muna dengan alamat tempat domisili kami di Dusun Kiringan, Desa Ringenanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Sore hari ini saya barusan memberi ataupun mengasih makan entok-entok peliharaan saya yang jenisnya bisa dibilang kalau dari teman-teman senior itu mengatakan ini adalah Black Dragon atau dragon hitam. Yang mana kandang saya ini sebenarnya tidak lebar, cuman saya memaksakan diri untuk tetap memelihara semampu saya. Dengan alhamdulillah di tahun ini saya sudah bisa memelihara sekitar 60 indukan. Dengan penghasilan per bulan atau bisa dikatakan per minggu, itu alhamdulillah juga bisa untuk memberi makan entok itu sendiri, dan juga ada sedikit sisa untuk bisa kami manfaatkan dengan kebutuhan yang lain. Awal mula saya memelihara entok, khususnya di entok dragon ini, pada tahun 2020, awal tahun 2020, selepas ada corona itu, saya hanya mendapatkan atau mempunyai satu pasang. Kemudian dari satu pasang itu ternyata banyak peminatnya. Dari satu pasang itu ada teman yang pengen membeli, ada teman yang pengen menukar dengan entok yang jenis lain. Dan saya tidak mau, jelasnya saya pengen yang hitam itu, saya populisasikan di kandang saya, kemudian saya perbanyak lagi. Dengan kapasitas ya seperti ini, sekarang sudah 60 ekor. Sebelum ke entok di tahun 2015 2016 sebenarnya sudah ke unggas, tapi bukan entok, saya ke bebek pedaging. Jadi umur 0 sampai 60 hari saya keluarin untuk penjualan di pedagingnya, bukan ke pembibitan atau ke apa, tapi ke bebek pedaging. Kemudian selepas tahun 2015 ke 2000 selanjutnya, ke tahun selanjutnya saya sudah mulai ke entok ini. Kalau usaha entok bukan hanya entok sebenarnya sih, usaha apapun pasti akan ada jatuh bangunnya, ada susahnya, ada dukanya, ada manisnya, ada pahitnya. Khususnya di entok ini, di awal-awal saya memelihara entok itu sudah terkena virus, kemudian habis semuanya satu kandang. Kemudian saya bangkit lagi, saya mencoba untuk berusaha bagaimana caranya agar tidak terkena virus dan juga penyakit-penyakit lainnya. Begitu. Kalau kerugian sebenarnya tidak bisa secara pasti saya sebutkan nominalnya. Cuman kalau entok yang mati itu nggak banyak juga, karena kita penangannya juga harus tepat. Waktu itu ada sekitar 3 ekor yang mati. 3 ekor yang mati, kemudian yang lain yang masih sehat, yang masih hidup langsung saya jual dengan harga yang penting laku aja. Sebenarnya semua mentok itu unik. Kalau satu populasi dalam satu kandang itu bisa satu warna, sebenarnya seperti itu. Dan kebetulan saya sukanya yang hitam, yang belum banyak yang punya. Dan uniknya lagi, entok black hitam ini di pasaran pasti tidak akan pernah ditemui. Itu pasti, di pasar manapun, di Magelang, di manapun, entok hitam tidak akan pernah ditemui di dalam keranjang bakul. Itu pasti. Untuk alasan pastinya saya juga nggak tahu. Alasan pastinya juga tahu. Tapi boleh disurvei, boleh dilihat ke pasar di sekitar Magelang, baik di Borobudur, di Muntilan, di Bandungan, dan sekitarnya. Itu entok hitam dan pernah ada di keranjang bakul. Kecuali entok sakit, itu ada. Kalau untuk mentok hitam itu, kalau saya dengar-dengar dari penggemar daging mentok, itu katanya daging mentok hitam itu lebih enak. Katanya, karena saya sendiri belum pernah membedakan ini entok yang lokal pontang, ini entok yang Rambon ataupun yang anak. Cuman kalau dari orang yang sudah pernah cerita ke saya, itu katanya daging entok hitam itu lebih enak. Dengan populasi indukan saya yang 60, dengan tempat yang hanya segini, saya nggak bisa untuk pembesaran. Saya hanya cuma pembibitan. Jadi setiap kali netas, saya angkat, saya jual. Paling lama itu 1 bulan. Umur 1 bulan itu harus keluar dari tempat saya.
Untuk para viewer yang berminat untuk memelihara mentok dragon hitam, boleh ambil di DOD tempat saya dengan tentunya harga yang bersahabat, dengan harga yang sangat terjangkau, dan boleh dihubungi nomor yang ada di bawah ini 085 643 441 089. Kalau untuk pakan itu yang baku, yang utama, kalau saya katul, kemudian ini KBR petelur, kemudian sedikit BR pedaging, kemudian sayuran atau hijauan, dan sisa nasi. Bukan nasi aking, tapi nasi sisa. Jadi nasi masih baru kemarin kita kasih pakan hari ini. Bukan aking seperti pada umumnya. Kalau untuk katul, tepatnya sih kalau saya tidak pernah menghitung, menjumlah ataupun menimbang seberapa banyak, seberapa berat. Cuman kalau saya ngasih makan ternak-ternak saya itu sekiranya sudah kenyang, ya sudah, berarti besok saya kasih pakan seperti itu. Tapi kalau mereka dengan banyaknya pakan yang saya berikan terlalu banyak, besok pasti saya kurangi. Saya tidak akan pernah membiarkan entok-entok saya ini mempunyai sisa pakan lebih dari 5 jam, itu nggak akan pernah. Pasti saya ambil nanti kalau sisa. Kalau pakan itu 2 hari, dua kali sehari, pagi dan sore. Cuman itu saja. Kunci sukses entok. Sebenarnya dari teman-teman peternak banyak juga yang mempunyai ini kunci ataupun mempunyai prinsip dalam memelihara entok. Yang jelas, kalau memelihara entok itu kebersihan kandang, kesehatan hewan itu harus tetap diperhatikan, itu yang utama. Kalau kandang, kemudian ternak kita ada salah satu yang kasih contoh kurang selera makan, ya walaupun seberapa banyak populasi kita harus memahami karakter setiap hari makan lahap, tapi sorenya tidak. Nah itu kita harus paham seperti itu.